Udah nampak kliennya di layar itu program Arduino? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Tapi share screen. Masa belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Berarti yang tadi rumahnya jauh kali dia terlambat sampainya. Atau komputer saya ini yang lambat. Dia ngirimnya perorangan dia. Si Jonas belakangan dapat. Si Hendro duluan. Kayak gitu. Karena Hendro kan tetangga saya. Nah, udah, nampak kan? Nah, sekarang kita lihat lagi videonya, apa namanya, alatnya. Nah, alatnya ini sebenarnya tidaknya perlu kali terus-terusan nampak ini. Karena dia nggak jadi rubah-rubah gitulah. Yang saya tampilkan di Arduino ini sekarang, ini example-nya ini. Ya, example dari sini. File, kemudian example, kemudian berikutnya pilih ke library yang ada DHT, kemudian boleh yang ini, boleh yang ini. Nah, kayak gitu. Nah, ini dia. Jadi sebelum kita rusak-rusak programnya, kita tengok dulu apa yang ditampilkan program ini di layar monitor. Jadi saya kirim dulu ke sana, sketch. Saya lihat dulu tempatnya. Oke, sudah jadi. Kemudian kirim. Di sini data untuk DHT di pin 2. Saya pasang di pin 2 juga supaya sama dengan contoh yang ada di Arduino. Oke, sudah dikirim. Kita lihat ke serial monitor. Nah, ini muncul ini. Nah, jadi ini entah apapun yang ini muncul semua, yang perlu kita baca yang inilah. Nah, temperatur 64 derajat. Bukan, apa namanya, humidity 64%. Temperatur 34,8, 34,8 ya kan? Terus, oke. Jadi sekarang yang tidak perlu di sini seperti yang ini kita buang saja ini. Sebenarnya nggak hanya masalah. Adapun ini nggak apa-apanya sebenarnya. Jadi ini kita tambahkan di sini LM35 membaca dari analog 0. Nah, kemudian yang temperatur LM35 kita letakkan di sini. Jadi saya tambahkanlah di sini satu lagi. Temperatur LM35 sama dengan. Jadi nanti ada muncul temperatur yang ini sekarang saya bukan bikin namanya ini LM35 ya, bukan 25. Ini SHT 11. Nah, biar nampak dia nilainya.
Oke. Kirim. Nah, ini ada tanda kurungnya berlebih ini. Makanya dia bingung. Sekarang kita lihat di serial monitor. Nah, LM35 111. Kemudian SHT 34,4. Nah, cara yang pertama pengkalibrasian ini kita bagi dulu 111 ini. Ya. 111 ini kita bagi dulu dengan cara seperti ini dia. Ya, 111 dibagi dengan 34,0 tadi kan begitu. Aduh lupa aku. Tengok lagi sekali lagi ya. 34,3. 34,3. Jadi saya pakai kalkulator di sini. 111 dibagi 34,3 sama dengan 3,236. Nah, inilah di belakang aja lah. Jadi ini kita buat jadi pembagi LM35. Jadi di sini nggak bolehlah dia lagi integer, dia harus pecahan, float. Nah gitu. Karena kita mau membagi bilangan ini dengan bilangan yang pecahan juga, walaupun dengan bilangan bulat dia akan jadi pecahan. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke, udah masuk ke chip. Kita lihat di serial monitor. Nah, ini 34,2, di sini 34,3. Ini 33,99. Nah, sementara yang ini tetap 34,2. Nah, kenapa ini lompat-lompat LM35? Nah, ada kemungkinan LM35 ini lompat-lompat karena dia tidak menghitung nilai rata-rata. Kita coba hitung nilai rata-rata. Jadi sini temperatur ini kita simpan ke suatu tempat variabel float T5, T4, T3, T2, T1, T0. Nah, jadi kita simpan dia ke 6 variabel. Kita harapkan dengan cara seperti itu nanti, maka nilainya menjadi lebih stabil. Jadi nilai yang masuk ke T5 diambil dari T4. Yang masuk ke T4 diambil dari T3. Yang ke T3 diambil dari T2. Yang T2 diambil dari T1. Yang T1 diambil dari T0. Dan yang T0
itu diambil dari yang ini. Nah, boleh juga ini kita pindahkan ke atas supaya jangan kita rusak programnya. Pindahkan ini ke atas. Ini diambil dari T35. Nah, kemudian adalah kita perlu tampilkan di sini T rata-rata. Ya. T rata-rata ini adalah T rata-rata dari hasil pengukuran 6 kali. Sama dengan, ini tanda kurung sebenarnya. Ini dia. T5, kemudian ditambah dengan T4, T3, T2, T1, T0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi dengan 6. Jadi dapat T rata-rata. Sekarang yang ini yang di print di sini adalah T rata-rata selama 6 kali pengukuran. Nah, kayak gitu. Coba kita kirim. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, mula-mula di sini salah. Kenapa? Karena ini pengukuran pertama, kedua, ketiga, jumlahkan terus sampai 6 kali, barulah dia menyerupai ini. 34,8, ini 34,3. Ini 34,9, 34,3. Nah, walaupun nilainya ini tidak sama, ya, tidak sama ini, tapi yang jelas sekarang ini udah mulai stabil dia ini. Stabil keluar temperaturnya. Nah, supaya nampak kali dia rapi, ini humidity ini kita hapuslah. Biar jangan mengganggu kerjanya di situ. Nah, ini kurasa ini kita hapus saja lah ini. Supaya berdampingan dia. Oke, sekarang kita lihat. Setelah 6 kali pengukuran, baru nilainya itu sesuai. Nah, kita lihat itu stabil dia 34,3, 34, sekarang ini kan lebih rendah daripada yang ini, 35. Berarti pembagi kita yang ini terlalu besar. Nah, coba yang ini saya hapus. Kita lihat lagi sekali ini. Nah, ini 35 derajat. Ini 34,26. Nah, ini masih lebih tinggi 1 derajat.
dibanding dengan LM35. Kalau yang ini kita anggap nilai yang sudah terkalibrasi, maka yang ini kita rubah. Cara menaikkan bilangan ini supaya ke 35 dengan mengurangi pembaginya ini, sehingga nilainya menjadi lebih besar. Cuman naikkannya itu ya jangan terlalu drastis, dia terlalu besar atau terlalu kecil, supaya jangan kita kalaupun salah jangan terlalu jauh salahnya dia. Nah, sekarang ini sudah mulai 35,6, ini 35,6. Nah, sudah mirip-mirip lah, 35,7, 35,69. Jadi kita anggap bahwa SHT11 merupakan nilai yang sudah terkalibrasi. Dan kita merubah nilai LM35 dikalibrasi terhadap SHT11. Dan yang ini pembaginya ini 3,11 ini adalah yang kita sebut selalu dengan faktor kalibrasi. Kalau persis kali sama tidak mungkin, tapi kalau 36 dengan 35,58 itu sudah 36-nya itu. Jadi udah selesailah prosesnya. Jadi kalau misalnya diminta sama kalian nilai temperatur kalibrasi, jawabannya adalah yang ini. Kemudian faktor kalibrasi yang ini. Yang ini adalah nilai rata-rata selama 6 kali pengukuran. Karena kita anggap bahwa temperatur itu tidak mungkin tiba-tiba berubah. Dan ini lebih banyak, ini lebih bagus. Sebagusnya ini sebenarnya sampai 10 ini. Bukan 5 atau 6 di sini. Tapi terlalu lama kurasa nulisnya, bikinlah 5 dulu kayak gitu. Tapi sebagusnya dia 10 kali pengukuran. Karena dalam 10 kali pengukuran temperatur itu dianggap belum berubah nilainya. Nah, begitulah. Nah, jadi entah ada mau tanya kalian, silahkanlah tanya. Nah, program ini kukirimkan ke grup supaya bisa kalian lihat kayak gitulah. Nah, kalau ada mau bertanya, boleh bertanya. Saya kira saya buat cukup bagusnya. Gampang dimengerti. Alatnya saya buat juga. Programnya saya tunjukkan. Saya kirim sama kalian. Tapi kalau nggak ngerti juga kalian, ya itu kurang belajar aja nyatanya aku. Jadi ini dia. Jadi di sini kalian lihat SHT 10, 11, 15 ada tulisan di atas ini fully calibrated. Jadi ya kita pun belum yakin kali ini benar, karena walaupun dia bilang sudah dikalibrasi secara penuh, tapi kondisinya kondisi laboratorium dia, bukan kondisi di lapangan seperti di rumah kita atau di sekolah kita. Tapi kita yakin dulu bahwa dia ini sudah terkalibrasi berdasarkan dataset yang dia buat. Nah, jadi kalau LM35 dia nggak terkalibrasi, memang dia bilangnya dia linear. Nah, kalau misalnya kita lihat nah yang ini dia bilang
dia terkalibrasi memang terhadap derajat Celcius. Dia linear. Tapi tidak dia bilang bahwa nilainya itu keluar misalnya 30 derajat, 30 angka keluar. Dia bilang 10 milivolt per derajat Celcius. Nah, jadi karena itu, makanya harus kita konversikan bilangan